Saking gantengnya Richard ini dan sikapnya yang bad boy ketika menjalani persidangan, sampai-sampai seorang wanita cantik yang bekerja sebagai editor majalah jatuh cinta kepada Richard dan dia mengirimkan sebanyak 75 pucuk surat kepada Richard selama di penjara. Alhasil mereka menikah di dalam penjara. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, belum lama ini kita sempat membahas tentang pembunuh yang good looking, alias orang-orang yang melakukan aksi kriminalitas namun memiliki paras yang menarik gitu geng ya. Ternyata berbicara tentang fenomena ini atau hal ini nggak berhenti sampai di situ doang. Ada kejadian lain yang pernah terjadi tentang hal tersebut. Seperti kisah yang terjadi kepada Richard Ramirez yang merupakan seorang pembunuh berantai namun dia diidolakan oleh banyak wanita geng. Terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Ricardo Levia Munoz Ramirez adalah seorang pemerkosa, perampok, serta pembunuh berantai yang telah melakukan banyak aksi pembunuhan. Gak cuma di Los Angeles, dia juga melakukannya di San Francisco dalam rentang waktu dari Juni 1984 hingga Agustus 1985 geng. Selain seorang pembunuh, Richard ini adalah seorang pemuja satanik atau penganut pemujaan setan gitu geng ya. Nah, dia ini dijuluki sebagai The Night Stalker karena memang aksi pembunuhannya itu sering sekali dia lakukan pada malam hari di rumah para mangsanya atau korbannya gitu geng. Richard ini dilahirkan di El Paso, Texas pada tahun 1960. Ayahnya yang bernama Julian Ramirez itu adalah seorang mantan anggota kepolisian yang lahir di Meksiko. Sebenarnya geng, apa yang dialami oleh Richard ini bukan semerta-merta terjadi secara alami. Memang seperti yang kita ketahui ya, orang-orang berdarah dingin, orang-orang dengan perilaku yang tidak umum itu biasanya memiliki masa lalu yang kelam gitu ya. Nah, seperti yang dialami oleh Richard ini, dia ternyata pernah mengalami cedera pada kepalanya sebanyak 2 kali yang mengakibatkan dia pernah atau sering sekali mengalami kejang-kejang. Di luar itu, sikap daripada Julian Ramirez, ayahnya Richard, itu sangat keras kepada Richard. Cara dia mendidik itu kasar geng. Sering sekali dia memukul Richard, terus juga memarahi karena memang Julian Ramirez ini dia adalah seorang polisi yang emosional gitu ya, temperamen gitu geng. Lalu di saat dia menginjak usia remaja, Richard sering sekali menghabiskan waktu atau bermain dengan sepupunya yang bernama Mike Ramirez. Mike Ramirez ini adalah seorang veteran perang gitu ya, mantan tentara yang pernah turun langsung berperang di Vietnam. Jadi di zaman perang Vietnam dan Amerika geng. Jadi orangnya juga cukup keras nih ya sepupunya. Nah, ternyata disinilah awal daripada mimpi buruk ini akan terjadi. Mike Ramirez ini bukan sepupu yang baik. Dia adalah orang yang selalu mengajak Richard untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya seperti menghisap ganja. Dan dia juga sering sekali memperlihatkan kepada Richard foto Polaroid, foto semasa dia perang. Dan disitu terlihat korban-korban pembunuhan, korban-korban pemerkosaan selama perang di Vietnam. Dia benar-benar bad influence gitu ya bagi Richard. Nah, sampai-sampai foto yang diperlihatkan oleh Mike itu adalah foto korban yang dia sendiri yang membunuh dan dia perkosa. Karena di salah satu foto korban itu ada mayat yang tidak berkepala gitu ya, hasil dipenggal oleh Mike ini. Nah, saking bad influence-nya Mike ini bagi Richard, Mike ini pernah menembaki istrinya sendiri hingga tewas di depan Richard. Saat itu Mike didakwa atas pembunuhan. Namun tidak lama kemudian hasil putusan dakwa malah membebaskan Mike ini karena dianggap Mike bukan orang yang waras. Jadi dianggap sakit jiwa gitu ya, terganggu kejiwaan. Kalau di luar negeri, kalau lo orang gak waras, orang gila, kalau lo udah melakukan hal kriminal seperti pembunuhan, lo tidak akan dipenjara, tapi lebih ke diobati atau direhabilitasi gitu geng. Alhasil ketika Mike menjalani perawatan selama 4 tahun gitu ya, rehabilitasi kejiwaannya, semua hal yang telah dia tunjukkan ke Richard itu sangat-sangat merubah hidupnya Richard. Dia semakin-makin menjadi terinfluence gitu ya dengan kekerasan yang dilakukan oleh Mike. Yang tadinya Richard ini adalah anak yang penakut nih geng, tiba-tiba aja dia berubah jadi orang yang senang melakukan kekerasan seksual. Kejahatan awal daripada Richard ini mulai diketahui ketika dia bekerja di sebuah hotel. Nah,
Nah, di mana Richard ini melakukan sebuah tindakan kriminal masuk ke dalam kamar hotel yang sedang disewa oleh para tamu. Nah, dia menggunakan kunci cadangan dan mengambil barang-barang berharga milik para tamu hotel, geng. Lebih ganasnya lagi, Richard ini pernah kegap atau ketahuan akan memperkosa seorang tamu hotel. Nah, hal ini terjadi ketika seorang tamu hotel itu memergoki istrinya hampir diperkosa oleh Richard. Saat itu si suaminya ini baru saja pulang kerja, membuka pintu hotel dan mendapati Richard sedang memperkosa istrinya gitu, geng. Nah, di saat itulah akhirnya Richard ini dilaporkan ke polisi dan dipecat dari hotel tersebut. Untuk kasus pembunuhan sendiri, pertama kali diketahui tahun 1984. Di sini Richard dipercaya telah membunuh seorang anak berumur 9 tahun berjenis kelamin perempuan yang ditemukan di sebuah ruang bawah di tempat hotel yang dia bekerja tadi, geng. Nah, nama anak ini adalah Mei Leung. Kalau dari namanya itu kayak nama Asia gitu ya. Nah, di sini korbannya itu dipukul, diperkosa, lalu baru ditikam. Lalu setelah itu barulah mayatnya digantung di sebuah pipa yang ada di bawah hotel tersebut, geng. Nah, alhasil dari pengecekan sampel DNA yang terdapat di sekitar mayat, ternyata memang sampel DNA tersebut sama dengan milik Richard. Walaupun setelah itu ternyata polisi menyelidiki lebih dalam, ternyata ada pelaku kedua selain Richard. Nah, walaupun polisi tidak pernah mengungkap atau menemukan siapa pelaku kedua tersebut gitu. Jadi yang hanya menjadi tersangka ya Richard doang gitu, geng. Nah, lalu barulah pada Juni 1984 Richard melakukan pembunuhan berantai pertamanya kepada seorang wanita tua berumur 79 tahun yang bernama Jenny Finkow. Wanita tua tersebut telah ditikam sebanyak puluhan kali oleh Richard di saat sedang tidur. Yang lebih parah dan lebih gilanya lagi nih, geng ya, Richard ini menggorok leher si nenek tua itu sangat dalam hingga hampir putus nih ya. Ini cuman sisa ya berapa senti lah gitu ya lehernya. Benar-benar digorok abis-abisan sekejam itu, geng. Di saat itu Richard belum pernah tertangkap gitu ya. Nah, alhasil 9 bulan kemudian Richard kembali melakukan pembunuhan dengan masuk ke dalam sebuah rumah dan membawa sebuah pistol. Nah, dia menembaki 2 orang wanita yang berada di dalam rumah tersebut. Setelah 2 orang wanita ini mati, dia langsung cabut, geng, melarikan diri. Nah, lalu sejam kemudian ketika dia menaiki sebuah kereta, dia juga menembaki wanita lain lagi di dalam kereta hingga tewas, geng. Seakan gak pernah puas gitu. Namun dalam kejadian itu Richard kembali berhasil melarikan diri. Langsung 10 hari berikutnya, semacam orang yang penuh dengan amarah dan dendam nih ya, Richard kembali melakukan aksi pembunuhan. Kali ini terhadap sepasang suami istri. Dia mengundangkan pembunuhan dengan cara menikam lalu menembak gitu. Nah, di sini dia melakukan hal yang sangat-sangat sadis, yaitu mencongkel kedua bola mata si istri dengan menggunakan pisau. Geli banget. Kedua bola mata si istri korban pembunuhannya tersebut gitu ya, benar-benar dikeluarkan gitu. Nah, Richard ini seperti layaknya pembunuh berantai yang lain, karena mungkin tidak banyak yang mengetahui dia siapa. Dia selalu dengan cara misterius meninggalkan pertanda-pertanda gitu ya. Jadi kayak dia ingin memberitahukan orang-orang aksi pembunuhan yang terjadi itu adalah ulahnya dia gitu. Nah, di sini Richard memberikan pertanda kalau itu hasil bunuhan dia atau hasil mangsanya dia gitu ya. Itu dengan cara meninggalkan simbol pentagram. Seperti yang kalian ketahui, simbol pentagram ini kan simbol satanik gitu ya. Jadi disitulah diketahui kalau dia ini adalah seorang pemuja satanik. Oke. Nah, berdasarkan data statistik hasil penyelidikan polisi dari bulan Maret hingga Agustus tahun 1985, Richard telah membobol 14 buah rumah untuk tujuan merampok dan telah membunuh 14 orang serta memperkosa sebanyak 11 orang korban. Dalam kurun waktu dia beraksi itu, geng, itu polisi benar-benar udah geram banget gitu, udah gemes banget pengen nangkap Richard gitu ya. Karena semakin banyak laporan yang masuk kepada polisi. Alhasil polisi di saat itu merasa kayak anjir nih disepelein banget gitu. Kok kita susah banget menangkap pembunuhnya ini gitu ya. Jadi mereka itu belum tahu itu siapa gitu. Nah, dalam waktu penyelidikan setelah banyaknya korban gitu ya, akhirnya polisi menemukan titik terang di mana mereka berhasil menemukan sidik jari si pembunuh, dan sidik jari itu benar-benar mirip atau cocok dengan sidik jarinya Richard. Sampai-sampai di saat itu polisi sempat melakukan penyebaran selebaran dengan kata-kata dicari Night Stalker. Jadi julukan Richard di saat itu adalah Night Stalker
benar-benar melakukan pembunuhan di saat malam hari. Nah, lalu pada 30 Agustus 1985, Richard ini mulai tercium oleh pihak kepolisian. Nah, di saat itu dia sedang menaiki sebuah bus menuju ke Arizona untuk menemui saudaranya. Namun sesampainya di Arizona, dia gagal bertemu dengan saudaranya gitu, cancel gitu geng. Alhasil dia kembali lagi ke kota tempat tinggalnya geng. Nah, ternyata di saat itu kepolisian sudah menyebarkan wajah Richard dan semua orang telah mengetahui kalau Richard lah sang pembunuh berantai yang dijuluki dengan Night Stalker. Alhasil nggak cuma polisi yang ingin menangkap Richard, banyak orang awam yang ingin meringkus Richard secara pribadi, ingin kayak main hakim sendiri gitu geng. Sampai-sampai sebelum Richard tertangkap dan diserahkan ke polisi, Richard itu ditabrak menggunakan truk oleh orang awam, oleh warga sekitar yang sudah geram dengan Richard gitu. Jadi benar-benar ini apes banget. Richard itu tidak sempat melarikan diri. Jadi dia nggak ngeh karena dia ke Arizona, balik ke tempat tinggalnya, ternyata kedoknya sudah diketahui. Setelah ditangkap, Richard disidang dan mendapatkan hasil putusan dengan dakwaan atas kesalahan membunuh, dan dia mendapatkan hukuman mati dengan cara dimasukkan ke dalam ruangan gas beracun. Nah, memang agak mengerikan sih hukuman matinya. Nah, di saat itu Richard sempat mengajukan banding kepada pengadilan, tepatnya pada tahun 2006. Namun sayangnya bandingnya itu ditolak. Nah, Richard ini akhirnya menghembuskan nafas terakhir, jadi dia nggak jadi dihukuman mati gitu ya. Dia justru mati dengan sendirinya pada tahun 2013 karena mengidap penyakit kanker, geng. Nah, akhirnya Richard ini mati di dalam penjara. Namun ada sesuatu yang unik, geng. Ketika dia menjalani persidangan, dia sempat meneriaki Hail Satan sambil menunjuk kepada logo pentagram. Jadi itu dia semacam benar-benar membela satanik gitu ya. Dia menunjukkan kalau dia adalah seorang satanisme yang sangat-sangat patuh dan taat gitu. Lalu barulah pada Februari 2021 tahun ini gitu ya, Netflix membuat sebuah film dokumenter tentang Richard Ramirez ini yang diberi judul Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer. Nah, di dokumentasi itu kan banyak banget gitu ya diceritakan tentang kekejaman yang dilakukan oleh Richard, membunuh, memperkosa, ya kan, merampok gitu ya. Namun hal ini justru kocak banget gitu. Malah bukan membuat orang-orang yang menonton membenci atau mengutuk, terutama untuk para wanita. Mereka malah menyukai dan jatuh cinta kepada sosok Richard. Padahal kan yang dilakukan oleh Richard ini udah kejam banget gitu ya, merampok, menyakiti orang hingga menghilangkan nyawa orang gitu. Tapi masih ada aja sebagian wanita yang menggemari Richard. Nah, ternyata di dalam dokumentasi itu digambarkan bagaimana kondisi Richard di saat berada dalam penjara. Dia di saat dalam penjara menerima sekitar 100 surat dari wanita-wanita yang mengembari dia. Bahkan banyak wanita-wanita yang mengirimkan dia foto tanpa busana alias telanjang. Dan setelah dicek, dikumpulkan, ada 300 foto yang dikirim kepada Richard selama dia menjalani hukuman di dalam penjara, geng. Nah, sebagian wanita ini mengakui kalau mereka tertarik atau jatuh cinta kepada Richard karena di persidangan Richard ini menunjukkan sikap bad boy-nya gitu, geng. Nah, inilah yang membuat cewek-cewek pada luluh gitu ya. Ya memang sih kalau kita perhatikan memang cewek-cewek itu banyak yang suka sama cowok-cowok bad boy gitu ya. Ya nggak tahu aja dampak dan efeknya di belakang ternyata tidak menyenangkan, ya kan? Nah, di saat persidangan pun banyak banget wanita-wanita yang datang, dan bisa dibilang wanita-wanita yang mensupport Richard di saat persidangan itu adalah wanita-wanita cantik, geng. Terus yang jadi pertanyaan, apakah Richard tidak tergoda gitu ya dengan banyak wanita yang suka kepada dia? Tentu aja ada. Dia memilih satu orang wanita yang ini bukan wanita sembarangan ya. Ini wanita cantik banget, terus pekerjaannya kelas juga, geng. Namanya adalah Doreen Lioy. Ini adalah seorang wanita yang bekerja sebagai editor majalah yang telah mengirim sebanyak 75 pucuk surat selama 11 tahun kepada Richard Ramirez ini selama dia di penjara. Gila. Dan akhirnya Richard memilih menikahi Doreen pada tahun 1996 di penjara negara bagian San Quentin, California. Meskipun Leo ini tahu gitu ya, kan dia editor majalah, udah pasti dia pernah membahas tentang Richard di majalahnya dia gitu ya. Semua kejahatan Richard, kekejaman Richard, kegilaan Richard gitu ya. Namun dia nggak peduli. Dia benar-benar sangat jatuh cinta kepada si pembunuh ini, geng. Sampai-sampai mereka menuju ke jenjang pernikahan gitu. Jadi benar-benar gokil banget gitu ya. Inilah yang disebut dengan dibutakan oleh cinta, geng. Gokil parah ya. Oke, gimana menurut kalian, geng? Semakin terbukti ya, the power of good
good looking gitu ya. Keadilan sosial bagi rakyat good looking. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini itu bisa kelar dengan good looking. Nah, ibaratkan gini deh. Bagi kalian yang terlahir good looking, cantik dan ganteng, 50% masalah kalian di dunia sudah selesai. Ini terbukti dari kisah Richard.